Shalom, kembali lagi bersama saya Alfa di channel Gisikok. Judul renungan hari ini, pokok anggur dan rantingnya. Pembacaan Alkitab dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Silakan saudara baca dulu pembacaannya. Yohanes 15 ayat 5 saya bacakan. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di Israel, perkebunan anggur menjadi kebanggaan seluruh warganya. Dalam perjanjian lama dikatakan dalam Mazmur 80 ayat 9 sampai ayat 11a, "Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangnya." Tuhan mengambil perumpamaan pokok anggur dengan arti rohani yang luas, berbicara tentang semua orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 2, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Dari ayat ini kita ketahui bahwa pembersihan merupakan metode yang Allah kerjakan untuk merangsang pertumbuhan setiap ranting, sehingga pada saatnya dapat menghasilkan buah secara produktif. Ranting-ranting itu berbicara tentang kita sebagai orang Kristen. Ketika dibersihkan, tentunya kita akan merasakan sakit dan tidak enak. Namun kita harus belajar bekerja sama dalam proses pembersihan tangan ilahi ini apabila kita ingin menghasilkan buah seperti Tuhan Yesus. Dari perumpamaan ini kita memperoleh pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jadi apabila kita memiliki pokok anggur lain, bisa dipastikan kualitasnya tidak sebaik pokok anggur yang benar itu, dan tidak mungkin ia akan mengeluarkan ranting berbuah yang baik pula. Tuhan menekankan, "Akulah, sebab di luar dia tidak ada kehidupan." Ini mengacu kepada perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pelajaran yang kedua, Bapa adalah pengusahanya. Berhasil tidaknya suatu perkebunan anggur sangat bergantung sepenuhnya pada keahlian pengusahanya. Ranting-ranting memerlukan sentuhan tangan kasih Bapa agar menghasilkan buah yang lebat. Bapalah yang pertama mengambil tindakan kasih itu dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Setiap ranting tidak dapat dipisahkan dari pokok. Begitu pula pokok memerlukan ranting-ranting untuk menghasilkan buah. Ranting-ranting diciptakan hanya untuk satu tujuan, yaitu menghasilkan buah yang berasal dari pokok. Jadi, sumber kehidupan ranting-ranting itu adalah dari pokok. Ranting-ranting tidak akan berarti apa-apa dan tidak memiliki suatu apapun bila ranting tersebut terpisah dari pokoknya. Ranting-ranting sepenuhnya tergantung pada pokoknya. Yohanes 15 ayat 5b berkata, "Sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Begitu pula kita. Di luar Kristus kita tidak berarti dan tidak dapat berbuat apa-apa.
Pelajaran yang ketiga, buah-buah yang dihasilkan haruslah sejalan dengan karakter Allah, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi saudara, tujuan utama hidup kita sebagai ranting-ranting ialah menghasilkan buah bagi pokok itu. Inilah satu-satunya cara menyenangkan hati Allah. Ranting-ranting yang melekat dan bersatu dengan pokoknya bukannya boleh sekedar sanggup berbuah, tapi harus berbuah. Bila tidak berbuah, kita akan dipotongnya. Apalagi bila kita tidak tinggal di dalam pokok, kita akan dibuang, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Betapa sengsaranya bila seseorang tercampak ke dalam api, karena padanya tidak ada harapan lagi untuk melepaskan diri dari penghukuman kekal ini. Berbuah banyak adalah cara memuliakan Allah. Pengusaha kebun anggur pasti bersuka cita bila ranting-ranting berbuah lebat. Dalam ayat 8, pembacaan kita berkata, "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Bagaimana membuktikan bahwa seseorang adalah murid Kristus? Tentulah dari buah-buah kebenaran, dan harus dapat membuktikan bahwa buah itu berasal dari Roh Kudus. Bila buah-buah itu bertentangan dengan kategori ini, maka sudah jelas bukan berasal dari Kristus. Matius 12 ayat 33 berkata, "Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Kalau saudara terberkati, bantu support dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.